Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya buat semua yang udah klik video ini. Dan buat yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang. Perkenalkan, di sini aku suka sharing tentang budgeting. Aku mengatur penghasilan suami dengan metode bulanan meski dari penghasilan harian ya teman-teman. Jadi dari penghasilan 1 bulan yang lalu dikumpulkan dan digunakan untuk budgeting di bulan ini. Sebelum lanjut, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Semoga selalu dilancarkan untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Amin. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali lipat. Nggak terasa waktu cepat sekali berlalu, kita sudah di penghujung tahun 2022. Jadi teringat saat di awal tahun lalu, mungkin ada yang membuat resolusi, lalu apakah sudah tercapai atau belum di tahun ini? Akhirnya kembali mengingat setiap proses, setiap perjalanan di sepanjang tahun 2022. Cerita setiap orang sudah pasti berbeda ya teman-teman, tapi yang pasti hal itu bisa jadi pembelajaran berharga buat kita untuk melangkah di tahun baru yang akan datang. Seperti halnya dalam budgeting, dalam prosesnya setiap bulannya membuat aku banyak belajar untuk selalu mengatur keuangan keluarga agar lebih baik. Dan cerita sedikit ya, saat di awal aku memulai budgeting, itu aku hanya bikin cara yang sederhana, jadi aku hanya mencatat untuk setiap pengeluaran, jadi biar tahu aja untuk apa saja uang itu digunakan. Sambil terus belajar untuk konsisten, meski dalam prosesnya masih suka lupa mencatatnya, kadang juga tidak sesuai rencana. Sampai pada akhirnya aku ingin fokus pada impian, pada prioritas yang tentunya menambah semangat untuk terus mengatur keuangan dengan lebih baik lagi. Dan kembali untuk budgeting Desember, aku udah bikin tabel ya teman-teman. Tujuannya biar mudah saat evaluasi nanti. Seperti biasa aku buat 3 tabel ya teman-teman. Untuk tabel pengeluaran tidak tetap, untuk pengeluaran tetap, dan juga untuk tabel sinking fund. Alhamdulillah untuk income dari suami untuk budgeting di bulan ini ada sebesar 3 juta. Jadi untuk penghasilan keluarga kami memang bisa berbeda di tiap bulannya karena dari usaha toko memang tidak tentu ya untuk penghasilannya. Dan lanjut, aku akan mulai isi untuk pos-pos di tabel pengeluaran tidak tetap. Di tabel ini banyak pos untuk kebutuhan, jadi ini pos dengan budget untuk biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk besarnya budget yang aku tentukan sesuai kebutuhan di keluargaku. Dan untuk kebutuhan sendiri, ada yang termasuk kebutuhan penting dan mendesak, ada yang termasuk kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Jadi bisa berbeda meski sama-sama masuk dalam kategori kebutuhan ya teman-teman. Dan mulai di bulan ini untuk belanja bulanan aku tambah sebesar 30.000. Jadi besarnya budget belanja bulanan menjadi naik 330.000 ya teman-teman. Aku putuskan untuk tambah budgetnya karena banyak harga-harga kebutuhan yang naik, dan juga untuk beberapa kebutuhan seperti bumbu instan yang kadang masih ikut di belanja mingguan supaya bisa masuk ke belanja bulanan. Untuk pos listrik dan gas masih sama seperti sebelumnya, dan satu lagi pos yang aku tambah budgetnya yaitu pos pulsa. Kalau sebelumnya 100.000, aku tambah jadi 120.000. Karena untuk harga kuota juga naik, selain juga kebutuhan pulsa aku biasanya yang lebih besar,
Dan untuk pos-pos selanjutnya masih seperti sebelumnya. Untuk BBM 100.000, keperluan pribadi 100.000, untuk fun ini termasuk keinginan, kali ini budgetnya 250.000, dan untuk pos ekstra sebesar 100.000. Lanjut, aku akan hitung untuk keseluruhan budget pengeluaran tidak tetap di bulan ini. Dan ini aku percepat aja, aku udah hitung. Jadi untuk budget keseluruhan pengeluaran tidak tetap sebesar 1.800.000. Untuk semua budget pos pengeluaran tidak tetap udah terisi semua ya teman-teman. Semoga bisa cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Dan harapannya dari setiap budgeting yang aku buat, tetap ya, semoga tidak ada pos yang over budget pas di akhir bulan nanti. Untuk pos-pos tabel pengeluaran tidak tetap udah selesai. Selanjutnya aku akan isi untuk halaman berikutnya. Aku akan isi untuk pos-pos pengeluaran tetap. Aku bikin budget plan ini selesai evaluasi di akhir bulan kemarin ya teman-teman. Sebelumnya aku buat sebelum evaluasi, tapi karena sering belum tahu berapa income-nya, aku ganti bikin budget plan ini saat di akhir bulan atau di awal bulan, jadi biar tahu aja untuk keseluruhan income yang akan dikelola. Jadi lebih mudah untuk menentukan budget pada setiap pos-posnya. Untuk di tahun depan yang pasti ingin buat resolusi juga, karena selalu ingin belajar lebih baik untuk beberapa hal, untuk keluarga, untuk pribadi, dan juga dalam mengelola keuangan. Dengan belajar budgeting ini banyak sekali manfaat yang aku rasakan. Untuk beberapa impian bisa tercapai. Di saat kemarin ada hutang, bisa membantu mengatur, memprioritaskan untuk melunasinya, mengajarkan rasa syukur yang luar biasa atas setiap rezeki yang kita terima, dan juga melatih kesabaran. Untuk pos tabel pengeluaran tidak tetap, ini udah aku tulis. Ada beberapa pos tabungan seperti tabungan modal, budgetnya sebesar 100.000, untuk investasi 150.000, dana darurat masih seperti biasanya 100.000, dana servis dan kesehatan masing-masing 50.000, untuk sinking fund 500.000, untuk dana sosial 200, dan untuk iuran 50.000. Untuk total keseluruhan budget pengeluaran tetap sebesar 1.200.000 ditambah dari total budget keseluruhan pengeluaran tidak tetap tadi, jadi totalnya sesuai dengan income ya teman-teman. Dan lanjut aku akan isi untuk tabel sinking fund. Aku akan tulis untuk kategorinya apa saja dan juga besarnya target yang ingin aku capai. Nanti tinggal isi berapa saldonya di setiap bulan. Biasanya aku akan update di minggu ketiga ya teman-teman. Jadi dari budget 500.000 aku bagi ke 4 pos ini. Untuk dana hari lebaran itu budgetnya 150.000 di setiap bulannya. Untuk renovasi rumah 200.000. Untuk dana kurban itu menyesuaikan. Lanjut untuk dana liburan juga menyesuaikan dengan income. Dan untuk kedua tabel ini udah terisi semua untuk posnya dan juga berapa besar budgetnya.
Dan gimana nih untuk teman-teman untuk budgetingnya? Semoga selalu lancar ya. Dan untuk menyambut tahun 2023, yuk kita sambut tahun baru dengan doa, dengan semangat baru untuk bisa lebih fokus pada hal hebat yang sudah kita buat atau rencanakan, belajar memperbaiki diri, memberi afirmasi positif ke diri sendiri setiap harinya, karena dengan merasa positif akan membantu kita untuk merasa bahagia, yang mungkin saja bisa berdampak pada kebahagiaan keluarga dan orang lain. Yang terpenting mulai aja dulu untuk perubahan pada hal-hal kecil dulu. Dengan niat baik, insya Allah kita siap melangkah di tahun depan. Alhamdulillah untuk budget plan bulan Desember udah selesai. Selanjutnya tinggal atur income sesuai budget yang sudah ditentukan ke dalam pos-pos di dompet pintar untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Jadi dengan mengatur keuangan bukan berarti hidup pelit ya teman-teman, tapi hidup hemat untuk menata masa depan. Mengatur keuangan bukan berarti tidak bisa memenuhi keinginan, tapi justru kita bisa menentukan budget keinginan yang sesuai dengan kemampuan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga apa yang aku share ini bisa sedikit bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.